وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري واحلل من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المفكر رحمه الله تعالى ونفعنا والmuslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Jelaskan tentang wal kalamu fi hadzal babi yanhasiru fi arba'i masaila. Pada pembicaraan kali empat bab yang diringkas. Yang pertama al-jumlatul ula bi anwa'it talaqi, macam-macam talak. Macam-macam talak itu ada talak kinayah, talak sholih, talak bid'i, talak kinayah, ada juga namanya talak sunni. Banyak macam-macam talak. Al-jumlatul tsaniyatu fi arkanit talaqi, rukun-rukun talak. Al-jumlatul tsalisatu birruj'iyati, yaitu talak raj'i. Nah, talak raj'i ini talak satu dengan talak dua. Al-jumlatul rabi'atu bil ahkamil mutallaqati, hukum-hukum istri yang ditalak. Al-jumlatul ula fi wa fi hadhil jumlati khamsatu abwabin. Pada bagian yang pertama ini ada 5 bab. Yang pertama al-babul awwalu fi ma'rifatil talaqil ba'di wa mawdu'ihi, tentang talak bahin dan talak raj'i. Nah, talak ini itu ada 2, ada bahin kubro dan kubro. Talak bahin kubro dengan kubro yang bisa berganti. Artinya talak bahin disebabkan oleh ada perjanjian. Tapi kalau talak kubro, bahin kubro itu disebabkan talak 3. Al-wahsani bagi ma'rifatit talaqis sunni wal minan. Nah, bab yang kedua akan mengetahui tentang talak sunni dan talak bid'i. Yang ketiga al-khul'i, khul'. Yang keempat bitamyizit talaqi fil fasl, tentang perbedaan talak daripada fasik. Melarikan diri, dipasak, dipisah. Al-babul awwalu fi ma'rifatil talaqil ba'di. Bab yang pertama mengetahui tentang talak bahin dan talak raj'i. Wa tafaqu ala anna talaq al-mu'ani bahin wa raj'iyun. Kesepakatan para ulama bahwasanya talak itu ada 2 macam. Yang pertama talak bahin dan talak raj'i. Wa anna raj'iyya huwa alladhi yumliku fihi az-zawju raj'ataha min ghairi ikhtiyariha, wa an min syartihi an yakuna fi madhulin biha, wa innama ittafaqu ala anna hadza bi qawlihi ta'ala. Kesepakatan para ulama bahwasanya talak ada 2, ada bahin dan ada talak raj'i. Talak raj'i adalah huwa allazi yumliku fihi az-zawji raj'ataha min ghairi ikhtiyariha, talak yang disebabkan masih hak milik daripada suami, boleh dia mengembalikan istrinya. Jadi itu talak raj'i. Hanya rujuk, boleh rujuk, baik talak 1 maupun talak 2 masih bisa rujuk. Wa anna min syarti an yakunu bi madhuliha, yaitu disyaratkan apakah keadaannya sudah digauli ataupun tidak.
Jadi kalau istri di dalam disebabkan tidak kematian, artinya suami yang mati, otomatis iddahnya itu 3 bulan. Nah kalau meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau dalam disebabkan istrinya lagi haid, maka 3 kali suci. Kalau seorang istri menggugat suaminya pengadilan, maka masa iddahnya itu 1 kali haid. Nah kalau masih gadis, baru menikah langsung diceraikan kayak viral kemarin di Dompu NTB. Nah begitu akad nikah langsung diceraikan. Nah bagaimana iddahnya? Nah, jadi iddah tidak ada iddahnya disebabkan belum digauli. Tapi kalau sudah digauli, begitu akad nikah dari gauli sekali, ternyata istri itu perawan, aku ceraikan, maka iddahnya 3 bulan. Nah, tapi kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau hamil berarti melahirkan. Qala Allah Ta'ala, wa inna ma ittaqu ala hadza biqaulihi ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian mentolak istri-istri kalian, atau likuhunna biiddatihinna, maka talaklah dengan talak 1 atau talak 2, biiddatihin, dengan memberikan iddah. Dengan memberikan iddah ini talak 1 atau talak 2, jangan langsung 3. Apakah jatuh kan? Talak 3 dia, aku ceraikan kamu talak 3. Nah jumhur ulama, 3 ulama ini dari kalangan ulama Ansor sepakat bahwasanya ucapan talak 3 di dalam satu waktu atau dalam satu kata, maka hukumnya jatuh. Aku ceraikan kamu talak 3, jatuh. Tapi kalau dari segi Imam Malik, Imam Malik beliau mengatakan tidak jatuh. Tidak jatuh. Kalau dia mengucapkan aku ceraikan kamu talak 3, tidak jatuh. Tetap dijatuhi talak raj'iyah. Artinya talak masih bisa diulangi. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad sepakat itu jatuh kepada talak 3. Jadi tidak boleh menikah kecuali dikuhul sama suaminya. Yang kedua diceraikan, baru boleh nikah lagi dengan suami pertama. Wa ahsul iddah, maka hitungkanlah iddahnya. Jadi kalau talak 1 iddahnya 3 bulan, talak 2 juga 3 bulan. Kalau hamil melahirkan, kalau haid, istrinya lagi haid, aku ceraikan kamu. Nah, maka masa iddahnya 3 kali suci. Nah masa iddah ini istrinya kan lagi haid. Nah begitu dia suci, haid lagi, berarti haid yang pertama sucinya itu dihitung 1. Nah begitu dia haid suci lagi berdua, haid lagi suci, haid lagi baru jatuh. Nah jatuh, masa iddahnya habis. Jadi 3 kali suci. Makanya Rasulullah SAW haram yaitu mentalak istri dalam keadaan haid. Maka pandangan para ulama mengatakan wajib merujuknya kalau dia talak 1. Tapi kalau udah talak 3 apa boleh buat. Nah, jadi kenapa dilarang tadi tak menceraikan istri dalam keadaan haid? Nah belum tentu kan, ada yang terkadang 1 kali sebulan, sebulan 1 kali sebulan dia ditemukan haid. Ada juga yang 9 bulan nggak haid. Nah itu yang dikhawatirkan yang seperti itu. Makanya lebih berat yaitu menceraikan istri dalam keadaan haid.
Walil hadis sabiti aidan min hadis Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam amarahu an yuraji'a zawjatahu lamma talaqaha haidan wala khilafa fihi haza. Dari hadis sabit juga dari Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuk istrinya tatkala dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Artinya Ibnu Umar, hadis daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkannya. Jadi Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab, menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nah, jadi amarahu an yuraji'a zawjatahu lamma talaqaha haidan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya tatkala dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Wala khilafa fi hadza. Maka tidak ada perbedaan di pandangan para ulama pada tempat ini. Jadi begitu ditalak dalam keadaan haid maka harus dirujuk. Nah, jadi lebih besar dosanya. Karena menyiksa istri kalau dalam keadaan haid. Wa ammat talaqul ba'inu. Nah, sekarang talak ba'in. Wa ammat talaqul ba'inu fa innahum ittafaqu ala annal bainunata. Nah, bainunata innama tujadu lit talaqi min kibalil iwadi bil khulqi ala tilafi bainahum hal al khulqu talaqu awil fasakh. Nah, jadi talak bain ini maka sepakat para ulama mengatakan bahwasanya ditemukan pada talak ini min kibalil aud, yaitu disebabkan oleh khulu. Nah, artinya khulu ini istri ini kembali ke rumah mertuanya. Kalau kamu enggak balik lagi ke rumahku dalam waktu 1 hari maka aku talak. Nah, jadi dia atau disebabkan oleh fasakh, dipisah. Nah, tapi nanti penjelasannya yang ini tentang khulu dengan fasakh. Nah, cuma ini dijelaskan tentang talak bain. Nah, talak bain itu ada 2, ada yang sugro dan ada yang kubro. Kalau yang sugro ini yaitu disebabkan oleh ancaman lah gitu. Nah, jadi kalau kamu tidak sholat 5 waktu lagi aku ceraikan kamu, maka itu jatuh pada talak bain. Nah, jadi talak bain sugro, tapi tetap bisa rujuk. Tapi kalau bain kubro, aku talak kamu 3, maka tetap jatuh talak 3. Nah, jumhur ulama, yaitu ulama yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dengan Imam Hanafi, beliau sepakat bahwasanya pengucapan talak 3 dalam satu waktu atau satu kata, aku ceraikan kamu 3, maka jatuhnya talak 3. Nah, tapi kalau Imam Malik tetap jatuhnya talak 1, masih bisa dirujuk lagi. Nah, jadi tergantung kita sekarang. Kita mau mengikuti fikih Imam Syafi'i atau Imam Malik atau tidak. Makanya saya dengar penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan ulama-ulama yang lain. Nah, jadi aku ceraikan kamu 3. Apakah jatuh talak 1 atau talak 3? Nah, beliau jawab jatuh talak 1. Mungkin mengambil pendapat daripada Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tetap jatuhnya talak 3. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah. Al-mas'alatul ula, nah ini penjelasannya. Jumhuru fuqaha'il amsari ala anna at-talaqa bilabsis salasi hukmuhu hukmul talqatis salisati. Jumhur fuqaha al-amsar. Nah, jumhur fuqaha artinya fuqaha yang terkenal, artinya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ala anna at-talaqa bilabzin salasi, adapun yaitu tolak dengan lapas 3, hukumnya hukmut talqatis salisati, maka dihukumkan talak 3. Jadi enggak boleh rujuk. Nah, bukan talak 1, tapi tetap jatuhnya talak 3. Aku ceraikan kamu 3, jatuh talak
3. Tapi kalau istrinya misal minta gitu, nah istrinya minta, lama-lama aku bang nengok kamu bang jelek kali katanya, nggak cocok aku jalan denganmu bang, kalau kondangan malu aku samamu bang, aku minta cerai aja lah bang katanya. Nah setiap ketemu suaminya minta cerai terus. Nah ternyata suaminya bilang, ya udah kalau mau cerai cerailah. Nah diceraikanlah sama suaminya. Nah jadi jika tidak ada kalimat rujuk, nah begitu diceraikan keluarlah kata cerai pada suaminya, aku talak 3, aku ceraikan kamu gitu. Nah jadi kalau tidak ada kalimat rujuk, nah tetap jatuh talak 1. Nah jadi kalau tidak ada kalimat rujuk, apa katamu bang? Kata istrinya lagi, mungkin karena dengan aku ceraikan kamu. Coba ulangin bang, aku ceraikan kamu. Nah, berarti 3 kali dia mengucap cerai kan. Kalau tidak ada kata rujuk, otomatis tetap jatuh talak 1. Tapi kalau langsung aku ceraikan kamu 3, otomatis jatuh talak 3. Ini sepakat ulama Amsor, fuqahail Amsor, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal jatuh talak 3. Kalau langsung 3. Wa qala ahluz zahiri wa jama'atun. Lah berkata ahluz zahir dan jamaahnya, hukmuhu hukmul wahidati wala ta'siru li labzin fi zalika. Nah ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya pengucapan talak 3 itu dihukumkan 1, tidak berbekas pada lapas yang 3 ya. Nah, jadi tidak berbekas pada talak berbekas pada yang ketiga, 3 kali talak lah gitu. Jadi sekalipun dia mengucapkan aku talak 3, tidak jatuh kepada talak 3, tapi jatuh talak 1. Nah ini pendapat yang kedua. Wa hujjatu haula'i zahirun qauluhu ta'ala, dengan dalil mereka nyata. Nah qauluhu ta'ala at-talaqu marratan. Nah itu talaklah marrotan, yaitu 2 kali. Artinya 1 kali baru 2 kali. Jadi 2 kali tolak. Nah kalau talak yang ketiga baru jatuh. Nah jadi sebagaimana yang saya sampaikan barusan, sekalipun suaminya bilang aku talak kamu gitu, sampai 5-6 kali bilang aku talak kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, apakah jatuh talak 3? Enggak. Kalau belum ada kalimat rujuk, berarti tetap jatuh talak 1. Nah, tetap jatuh talak 1. Ini pendapat yang 3 ulama. Tapi kalau Imam Malik jatuh talak, ini pendapat Imam Malik mengatakan mengucapkan 3 kali talak, 3 kali. Aku talak 3, maka jatuh talak 3. Tapi kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, nah, Imam Hanafi tetap jatuh talak 3. Kalau dia mengucapkan aku talak 3, tetap jatuh 3. Nah terus sekalipun seorang suami mengucapkan 5-6 kali mengucapkan aku ceraikan kamu dalam satu waktu gitu, aku ceraikan kamu lah katanya, malas juga aku sama kamu katanya. Apa katamu bang? Aku ceraikan kamu. 5 kali dia mengucap gitu. Apakah jatuh talak 3 atau talak 1? Jatuh talak 1 karena tidak ada kalimat rujuk. Nah. Kecuali at-talaqu marratan. Kalau sudah 2 kali ditalak, nah 2 kali ditalakin kan talak kedua rujuk lagi. Kalau sekali lagi otomatis tidak boleh balik lagi. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika sudah ditalak, maka tidak halal bagimu setelah dia menikah dengan suaminya yang lain. Maka pembahasan yang kemarin tentang zina buta ya, yaitu wa amman nikahul muhallil. Adapun nikah muhallil akni allazi yaqsudu bi nikah tahlilil mutlaqati salasan. Nah, jadi telah dilaknat la'anallahul muhallil wal muhallilah.
Allah melaknat orang yang muhallil dan muhallilah. Artinya seorang suami istri bercerai dengan talak 3. Nah, kemudian karena suami ini masih mencintai istrinya, kemudian dia membayar orang lain untuk menikah dengan istrinya. Mau nggak kamu nikah sama istriku? Aku kasih kamu uang 10 juta. Mau nggak? Tapi begitu masuk 1 kali langsung ceraikan istriku. Ya katanya. Nah, diupah 10 juta. Nah, begitu digauli 1 kali masuk main bolanya langsung diceraikan. Nah, begitu diceraikan, nah otomatis nanti masa iddahnya itu 3 bulan. Yaitu pada suami yang dia nikahi, perempuan yang ditalak 3 ini iddahnya dengan suami barunya itu 3 bulan. Nah, baru boleh nikah dengan suami yang mentalak 3 kalau sudah habis masa iddah. Nah, tapi itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Disebabkan karena menyuruh orang bercerai. Nah, makanya kita sebagai laki-laki ini harus hati-hati. Nah, harus hati-hati dalam menjaga lisan supaya jangan sampai cepat-cepat mengucapkan kata cerai. Nah, begitu juga perempuan, jangan sedikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Tidak dikasih jatah secara sempurna, tidak dikasih nafkah sama suaminya disebabkan suaminya nganggur, nah, minta cerai. Makanya kita laki-laki ini sebenarnya kata orang nih, survei membuktikan lebih cepat laki-laki meninggal dunia ketimbang perempuan. Nah, lebih cepat laki-laki meninggal dunia ketimbang perempuan. Nah, kenapa laki-laki lebih cepat meninggal dunia? Karena selalu tertekan. Ada kerja, istri minta duit. Tidak ada kerja, tetap istri minta duit. Nah, jadi selalu tertekan suami. Dengan tekanan tersebut itu yang menyebabkan umur suami itu agak pendek. Nah, makanya bagi seorang istri jangan selalu menekan suaminya. Kalau suaminya kerja, alhamdulillah. Enggak kerja, sabar, sama-sama berdoa dan berusaha. Insya Allah, nah, Allah akan memberikan jalan. Nah, ada pertanyaan? Dan terus yang dimaksud ada kata rujuk itu dalam waktu itu juga atau gimana? Nah, kalau dalam rujuk, Dek katanya, aku masih cinta sama kamu, kita rujuk aja ya katanya. Nah, sekalipun istrinya nggak mau, kalau suaminya mau, tetap sah rujuknya. Nah, sah rujuknya. Itu talak 1 ya? Nah, talak 1. Nah, sekalipun 5-6 kali dia mengucapkan, kalau tidak ada kata rujuk. Tapi kalau ada kata rujuk, tetap dihitung talak 1, 2, 3. Aku ceraikan kamu, Dek katanya. Ya udah kata istrinya. Indahlah, Dek, enggak usahlah. Kita rujuk aja. Nah, ya udah Bang katanya. Sedikit-dikit, ya udah aku talak kamu lagi katanya. Kok gitu Bang katanya? Kan Abang masih cinta sama aku pun masih cinta sama kamu Bang katanya. Ya udah kita rujuk. Nah, itu otomatis sudah 2 tuh kan. Sekali lagi talaknya nggak boleh balik lagi. Harus nikah, perempuan ini nikah lagi sama orang lain dan bercerai baru boleh nikah lagi sama mantan suaminya karena sudah 3 kali. Nah, jadi kalau tidak ada kalimat rujuk maka tidak jadi.